Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Jemaat Tuhan di dalam program pagi hari ini, yaitu Morning Spirit. Saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan yang ditabur pada pagi hari ini akan menjadi kekuatan bagi setiap kita di dalam menjalani setiap aktivitas kegiatan kita sepanjang hari ini. Firman Tuhan hari ini terambil di dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Sekali lagi 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi seperti ada yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan jelas tercatat di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9 bahwa seperti ada yang tertulis, apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, tidak pernah timbul di dalam hati setiap kita manusia, itu yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Tapi ada satu syaratnya. Ayat terakhir kita baca tadi, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Pertanyaannya bagi setiap kita, sudahkah kita mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh? Atau jangan-jangan selama ini kita mengasihi Allah hanya untuk mendapatkan berkatnya, atau hanya ingin dapat berkatnya? Saya mengasihi Allah kok Pak, apa buktinya? Saya hari ini sudah gereja, saya sudah ibadah. Bahkan ibadah online saya nonton dari sesi 1 sampai sesi 8 Pak. Dari semua gereja. Dari gereja A sampai gereja Z. Dari pendeta A sampai pendeta Z Pak. Bahkan saya di rumah sampai lupa makan, saya ibadah terus Pak. Apakah itu menjadi tolak ukur bahwa saudara sungguh-sungguh mengasihi Allah? Hari ini saya akan memberikan saudara sebuah paradigma yang baru, bahwa mengasihi Allah yang sesungguhnya itu bukan bicara tentang seringnya kau beribadah online atau seringnya kau datang bergereja. Tapi hari ini kita akan baca apa yang firman Tuhan katakan. 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah, sekali lagi firman Tuhan katakan, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Firman Tuhan katakan, hari ini kalau kau berkata aku mengasihi Allah, tapi kau membenci saudaramu, saudara dan saya tidak sungguh-sungguh mengasihi Allah, tapi kau adalah pendusta. Dan ayat berikutnya berkata, karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidaklah mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima daripada Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudara. Hari ini saudara, firman Tuhan tadi jelas, tegas sekali mengatakan bahwa hari ini kalau kau dan aku sungguh-sungguh mengasihi Allah, apakah hari ini kau dan aku masih hidup dalam kepahitan? Hari ini kau dan aku masih hidup dalam kebencian dengan saudara yang ada di sekitar kita? Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Kalau kau berkata saya mengasihi Allah, hari ini kita harus hidup dengan penuh dengan kasih, mengasihi saudara-saudara kita yang ada di sekeliling. Tadi firman Tuhan jelas mengatakan bahwa barang siapa yang tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, bagaimana mungkin ia bisa berkata bahwa ia mengasihi Allah yang tidak terlihat? Hari ini salib gambaran bahwa kita mengasihi Allah, kita juga mengasihi manusia. Love God, love people. Bukan bicara mengasihi Allah kita rajin semua memberikan padahal, tapi kita masih benci sama saudara yang di sekitar kita. Kita masih suka mengutuki saudara yang sekitar kita. Adik kakak masih saling benci, hidup dalam kepahitan. Anak dan orang tua masih hidup dalam kepahitan. Hari ini marilah Bapak Ibu Saudara, kita ubah paradigma. Jangan kau berpikir dengan kau bergereja kau sudah sungguh-sungguh mengasihi Allah. Hari ini saya pun juga menyadari bahwa mengasihi Allah bukan bicara soal seberapa rutin kau berdoa, seberapa rutin engkau beribadah. Tapi hari ini ketika kita mengatakan saya mengasihi Allah, hari ini yang dituntut sama Tuhan adalah kita hidup berdamai dengan semua orang. Katakan ya. Kalau hari ini kau masih punya rasa benci, rasa pahit sama saudara di sekelilingmu, hari ini maafkan saya harus katakan bahwa kau adalah seorang pendusta. Kau sedang pura-pura mengasihi Allah agar kau bisa mendapat upahnya daripada Tuhan. Hari ini dengar baik, 1 Korintus 2 ayat 9 mengatakan bahwa setiap berkat yang Tuhan mau berikan bagi setiap kita
tidak akan diberikan kalau saudara dan saya tidak sungguh-sungguh mengasihi Allah. Dan satu-satunya agar saudara dan saya benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Allah itu melakukan perintahnya. Apa perintahnya? Perintah daripada Tuhan yaitu kita hidup saling mengasihi dengan saudara di sekitar kita. Hari ini kalau kau masih punya kebencian, kalau kau masih punya kepahitan, kalau kau masih punya kemarahan, hari ini buang semua itu. Agar hari ini kau dan aku sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang mengasihi Allah. Dan hari ini ketika kau menjadi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Allah dan kau bisa hidup berdamai dengan orang di sekitarmu, hari ini dengar baik firman Tuhan yang katakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati, itu yang akan Tuhan sediakan bagi setiap kita, anak-anak Allah yang sungguh-sungguh mengasihi Allah. Mari kita berdoa. Pagi hari ini kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus, bahwa kami diingatkan kembali lewat kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan Yesus menyediakan sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata kami, yang tidak pernah didengar oleh telinga kami, yang tidak pernah timbul dari hati kami, bagi orang-orang yang mengasihi. Hari ini Tuhan Yesus, kami mengoreksi diri kami, apakah kami sungguh-sungguh mengasihi Allah atau tidak. Dan hari ini ampuni ya Tuhan Yesus, kalau setiap kami masih memiliki kebencian kepada saudara di sekeliling kami masih benci kepada teman-teman di sekeliling kami masih tidak bisa mengasihi atau tidak bisa hidup berdamai dengan orang-orang sekeliling. Kami mohon ampun Tuhan Yesus. Kiranya kami berdoa Tuhan Yesus agar Engkau memberikan kami roh kudus-Mu ya Bapa, agar kami sungguh-sungguh bisa hidup di dalam pengampunan yang sempurna daripada surga. Hari ini kami mau melepaskan setiap belenggu-belenggu akar pahit. Kami mau melepaskan setiap belenggu-belenggu sakit hati. Kami mau lepas setiap belenggu-belenggu yang mengikat, yang diikat oleh si setan, agar kami tidak bisa hidup berdamai dengan orang di sekitar kami. Hari ini doa hamba ya Bapak, siapapun orang yang menyaksikan tayangan ini, kalau mereka masih punya sakit hati, masih punya kebencian, masih punya akar pahit dalam hati mereka, hari ini hamba doa, di dalam nama Tuhan Yesus kami cabut setiap roh-roh yang membelenggu di dalam hati setiap mereka, agar mereka semua bisa sungguh-sungguh hidup berdampingan, berdamai dengan orang-orang di sekitar mereka. Tidak ada lagi akar pahit, tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi sakit hati. Hari ini hamba doa ya Tuhan Yesus, agar mereka menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran Allah. Dan hari ini mereka boleh menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Allah di dalam hidup ini. Doa hamba, siapapun mereka menyaksikan tayangan ini, semuanya dibebaskan, dilepaskan, dimerdekakan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap sidang jemaat-Mu, agar setiap aktivitas mereka sepanjang hari ini, kiranya Engkau berkati Tuhan Yesus, dari pagi, siang, menjelang malam hari nanti. Kami serahkan setiap aktivitas sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan tercurah atas setiap sidang jemaat-Mu. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan bebaskan, bahkan yang mengalami masa buntu, hari ini kami percaya ada jalan keluar di dalam hidup setiap mereka. Dan doa hamba, manapun mereka pergi melangkah, setiap langkah mereka disertai oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.